Iya, shalom buat semua yang sudah setia mesbah doa. Mari kita terus mau mencari Tuhan apapun keadaan kita, apapun tantangan kita. Di dalam hadirat Tuhan tidak ada ketakutan, tidak ada kecemasan. Karena itu saya percaya setiap kita yang mencari Tuhan diberikan kekuatan yang baru. Saya mau menyapa buat semua saudara, shalom. Ya, puji Tuhan semua sudah bergabung dan saya percaya juga bahwa kasih Tuhan senantiasa ada atas kita. Shalom yang di Indonesia, shalom yang ada di luar negeri. Tuhan tetap menyertai kita semua. Mari kita akan satukan hati, kita tundukkan kepala untuk terus masuk dalam hadirat Tuhan, memuji menyembah Tuhan, menyenangkan Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami tahu kekuatan kami hanya dalam hadirat-Mu. Kami tahu Engkaulah sumber segala-galanya di hidup kami. Karena itu malam hari ini Tuhan, kami mau masuk dalam hadirat Tuhan. Kami mau merenungkan firman-Mu, kami mau memuji menyembah Tuhan. Kami mau meninggikan nama-Mu Tuhan. Kami percaya di dalam Engkau ada kekuatan. Di dalam hadirat-Mu ada kemuliaan. Tuhan yang pegang kendali atas hidup kami. Tuhan yang berdaulat atas hidup kami. Tidak perlu takut kami Tuhan. Engkau yang pegang kendali. Kedaulatan-Mu ada atas kami. Bahkan tidak sehelai dari rambut kami jatuh tanpa seizin Tuhan. Ajar kami sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami menaikkan pujian syukur kami malam hari ini kepada Tuhan. Biar hadirat-Mu turun. Kami boleh merasakan lawatan dan jamahan Tuhan. Bawa kami lebih dalam lagi Tuhan. Engkaulah Tuhan. Percaya Engkau Tuhan yang berdaulat dalam hidup kami. Malam ini kami mau mengakui Engkau Tuhan, Engkau Raja yang memegang kendali atas dunia ini Tuhan. Bahkan tidak ada satupun rancangan Tuhan yang gagal. Kami mau declare malam hari ini, Engkaulah Tuhan atas hidup kami, Engkau Raja atas hidup kami.
lagi saudara dengan iman. Kami percaya Tuhan, Engkau Tuhan yang berdaulat penuh atas hidup kami. Karena itu tidak ada yang perlu kami takutkan, tidak ada yang perlu kami cemaskan lagi. Tuhan yang berdaulat atas nafas hidup kami, atas keluar masuk kami. Engkau maha tahu atas seluruh hidup kami. Bagian kami adalah berserah penuh kepadamu Tuhan. Bagian kami adalah berserah penuh bahwa kami hari-hari ini terus mengenal Engkau lebih dan lebih lagi. Engkau Tuhan yang maha tahu, bahkan Engkau Tuhan yang maha kasih. Engkau memilih untuk hadir di hidup kami. Engkau Tuhan yang memilih untuk datang kepada kami, menyembuhkan kami, memulihkan kami, menebus kami dari setiap kebinasaan, menebus kami dari jurang kematian dan maut. Karena itu kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur karena mengenal Engkau itu adalah anugerah bagi kami. Kau hadir dalam hidup kami Tuhan, itu adalah satu keuntungan, satu anugerah yang luar biasa bagi kami. Engkau memilih kami untuk menyelamatkan kami. Kami bersyukur, terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami yang tidak layak, Engkau jadikan kami layak. Kami mau bilang Tuhan, Engkau setia bagi kami Bapa. Terima kasih Tuhan. Kau hadir di setiap langkahku. Ku aman di dalam hadirat-Mu. Kau buktikan Engkau setia. Kami angkat tinggi tangan kami, kan ku angkat tinggi tanganku. Tandaku berserah kepadamu. Selamanya Engkau setia. Kau hadir Tuhan, Kau hadir di setiap langkahku. Ku aman di dalam hadirat-Mu. Kau buktikan Engkau setia. Kan kami angkat tangan kami, kan ku angkat tinggi tangan. Kami berserah Tuhan, yes Lord. Amin. Kami berserah padamu Tuhan, karena untuk selamanya Engkau setia. Kau hadir di hidup kami. Kau hadir di setiap langkahku. Ku aman di dalam hadirat-Mu. Kau buktikan Engkau setia.
dalam setiap langkah hidup kami. Kami aman hanya dalam hadirat-Mu Tuhan. Karena itu kami mau tetap tinggal dalam hadirat-Mu. Engkau yang setia bagi kami Tuhan. Kami mau berserah kepada-Mu Bapa. Kan ku angkat tinggi tanda kami berserah Tuhan. Amin, untuk selama-lamanya Engkau setia. Your presence, oh Your presence never leave me, and You never forsake me. Oh, Your presence never leave me, and You never forsake me. Oh, Your presence never leaves me, and You never forsake me. Oh, Your presence never leaves me, and You never forsake me. Kau hadiri setiap langkahku. Ku aman di dalam hadirat-Mu. Kau buktikan Engkau setia. Kami mengangkat tangan sebagai tanda penyerahan kami Tuhan. Amin, amin, amin. Tandaku berserah kepada-Mu selamanya. Engkau setia. Biar kami boleh terus menikmati kesetiaan Tuhan dalam hidup kami. Sungguh kasih-Mu setia bagi kami Bapa. Kami yang tidak layak, Engkau layakkan kami Tuhan. Bahkan Engkau jagai hidup kami. Karena itu kami tidak perlu takut. Sebab Engkau Tuhan yang menjagai kami dalam hadirat-Mu. Hadirat-Mu adalah tempat teraman di hidup ini Bapa. Bawa kami terus tinggal dalam hadirat-Mu, menikmati kasih-Mu. Bawa kami Tuhan selalu dekat padamu. Bagaimana kami dapat membalas kasih-Mu yang besar di hidup kami. Jadikan kami bukan orang-orang Kristen yang terus menuntut Tuhan dalam hidup kami, tapi jadikan kami menjadi orang-orang yang terus mau menyenangkan Engkau Bapa. Lewat hidup kami, lewat apa yang kami miliki, jadikan kami orang-orang yang tahu membalas kasih anugerah-Mu, menyenangkan Engkau, hidup mematikan semua keinginan-keinginan daging kami, dan belajar hidup bagi kepentingan Tuhan, belajar terus mengejar perkenanan Tuhan dalam hidup kami. Kami terus mau merendahkan hati dan hidup di hadapan-Mu Bapa di hari-hari yang terakhir ini, di hari-hari yang penuh dengan goncangan ini Tuhan. Ajar kami Tuhan
untuk terus mematikan kedagingan kami, untuk terus hidup bagi kepentingan Tuhan, untuk terus melihat bahwa Tuhan punya rencana atas hidup kami. Kami mau tinggalkan semua dosa dan pelanggaran kami dan mengejar perkenanan Tuhan. Ini hidup kami Bapa, bahwa kami lebih dalam lagi Tuhan untuk mengenal Engkau. Terima kasih Tuhan buat anugerah-Mu. Mari katakan pujian ini menjadi doa kita. Ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Amin Tuhan. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mezbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Kami telah mati Tuhan, ku telah mati dan tinggalkan, yes Lord, cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mezbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Mari lebih lagi, biar ini menjadi penyerahan kita. Ku telah mati dan tinggalkan, yes Lord, cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mezbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingin. Mari saudara lebih sungguh lagi, ini menjadi penyerahan kita pada Tuhan. Ku telah mati, amin Tuhan. Kami mau tinggalkan segala cara hidup kami yang lama. Kami tahu itu semua sia-sia Tuhan. Bawa kami dalam perkenanan-Mu Bapa. Semua itu sia-sia dan tidak berarti lagi, karena kasih-Mu yang sudah memilih kami Tuhan. Hidup ini ku letakkan pada mezbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Tidak ada lain kerinduan kami Tuhan selain melakukan apa yang Tuhan inginkan dalam hidup ini. Itulah cara kami membalas kasih Tuhan, dengan menyenangkan Engkau, melakukan apa yang Tuhan inginkan. Sekalipun itu mungkin berat bagi daging kami,
Melakukan kehendak-Mu itu yang kami inginkan Tuhan. Mampukan setiap kami Tuhan hari-hari ini untuk terus hidup melakukan kehendak Tuhan. Kami tidak ingin menyakiti Engkau, kami tidak ingin mengecewakan Tuhan dalam hidup ini. Kami telah dibeli, harganya lunas dibayar. Darah-Mu yang kudus telah menebus kami. Karena itu kami mau tinggalkan semua yang ada di belakang, masa lalu, bahkan hidup yang lama. Kami mau hidup di dalam perkenanan Tuhan dengan hidup yang baru yang diubahkan Tuhan. Bapa, kalau malam hari ini kami akan mendengarkan firman Tuhan, berbicara bagi kami Tuhan, sampaikan isi hati-Mu, nasihati kami dengan firman-Mu, urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya Tuhan. Kami tahu firman Tuhan sanggup mengubah hidup kami. Dalam nama Yesus, yang percaya Tuhan memberkati kita, katakan bersama, amin, amin. Iya, saudara, kita akan melanjutkan pembacaan firman Tuhan yang kemarin, saudara ya. Saya percaya firman Tuhan itu adalah menjadi kekuatan bagi kita. Saya mengucapkan happy Sunday buat semua kita yang sudah beribadah, bahkan yang sudah melakukan perjamuan kudus. Mari kita menghormati darah dan tubuh Kristus itu. Karena kita telah ditebus supaya hidup kita diubahkan, kita tinggalkan manusia lama. Ya, kemarin pembacaan kita tentang marah, berhentilah marah ya. Tinggalkanlah panas hati itu. Jangan marah, itu hanya membawa kepada kejahatan. Orang yang marah itu membawa kepada kejahatan. Lalu semua bisa terjadi karena kemarahan, bisa terjadi pembunuhan. Kemarahan bisa terjadi kepahitan, kemarahan bisa terjadi kekecewaan. Ya, kemarahan, kegusaran, naik darah. Kemarin kita sudah belajar panas hati ya. Panas hati itu enggak enak sekali, saudara. Orang yang marah-marah itu menyiksa diri sendiri ya. Ngapain kita menyiksa diri kita sendiri, saudara ya? Jangan menyiksa diri sendiri. Ya, di situ dikatakan kemarahan, naik darah adalah merupakan emosi yang sangat merusak. Ya, dan hal-hal tersebut menunjukkan bahwa kurangnya iman seseorang. Jadi ternyata orang yang cepat marah itu menunjukkan bahwa imannya itu kurang, ya. Bahwa dia itu tidak mengenal Tuhan dengan benar. Orang yang cepat marah itu berarti orang yang ya karakternya itu teruji di situ, bahwa dia bukanlah orang yang beriman kepada Tuhan. Saudara, marah itu membuat tubuh kita memproduksi hormon yang negatif, tekanan darah menjadi naik ya. Saya pernah dulu menceritakan di khotbah-khotbah saya yang sering mengikuti khotbah saya itu ya, orang itu kalau darah tinggi harus minum obat setiap hari. Ini kisah nyata, saudara ya. Ya, ini saya hanya mengulang saja. Jadi ya kisah nyata, orang tuh kalau darah tinggi itu marah-marah itu harus setiap hari minum obat. Satu kali ada seorang orang kaya, saudara ya, dia pemilik perusahaan, dia datang ke dokter. Dia bilang, dokter, saya nggak mau minum obat tiap hari dok ya, soalnya saya ya minum obat tiap hari itu kayaknya nggak bagus juga lah, berbahaya. Saya ini darah tinggi, saya mau tekanan saya itu turun, bagaimana caranya tanpa obat? Dokternya kasih resep, pertama minum jus ya, minum jus belimbing pagi, jus apel siang, jus ini malam. Coba Bapak lakukan 1 minggu, nggak usah minum obat. Seminggu kemudian dia balik lagi, dia bilang, nggak bisa tuh dok, sama aja tuh, emosi saya tetap naik, saya tetap minum obat ya, malah perut saya kembung, katanya dia. Lalu dokternya menganjurkan, Bapak mau nggak yang tidak pakai apa-apa, cuma niat dari hati? Apa itu Pak? Dia bilang ya, dokternya bilang sehari Bapak harus tersenyum minimal 20 kali. Dalam 1 hari. Kalau sehari 24 jam tersenyum 20 kali, berarti hampir setiap 1 jam dia harus tersenyum ya. Jadi dia bilang, cuma itu dok? Iya, cuma itu. Coba Bapak. Dan benar, Alkitab tuh kan berkata hati yang gembira itu obat yang manjur. Maka pulanglah dia ke rumah, saudara. Biasanya masuk ke rumah itu marah-marah. Kalau tanya istrinya, dari mana Pak? Nggak usah tanya-tanya. Ya, entah saya dari mana, mau dari mana, atau diem aja. Kali itu ditanya istrinya, dari mana Pak? Ya, pokoknya 20 kali dia tersenyum, saudara ya. Bangun pagi, nyapa anak-anak di meja makan ya. Pagi Pak, anak-anaknya udah tegang biasanya. Mana itu kuliahmu ini bangun pagi. Pagi, gimana kuliahmu ya? Enak saudara kalau kita tuh senyum. Lalu akhirnya dia berangkat ke kantor. Di kantor
semua pegawai-pegawainya udah tegang waktu lagi ketawa-ketawa, dengar mobilnya datang semua diam. Bos datang bos. Ya karena dia ini orang darah tinggi, tukang marah-marah itu biasanya punya karunia itu pencabut damai sejahtera. Orang itu kalau marah-marah itu nggak enak kalau ada dia itu saudara ya. Tapi kalau orang itu pembawa sukacita itu suasana jadi luar biasa kalau ada dia. Akhirnya saudara dia datang semua diam di kantor. Tapi kaget tiba-tiba dia masuk sambil senyum. Selamat pagi. Ya selamat. Semua kaget. Kenapa? Ya anjuran dokter kan mau sembuh nggak tanpa obat. Lalu dia masuk ke ruangannya saudara. Begitu di ruangannya itu saat yang paling mendebarkan. Yang bikin dia emosi itu ketika laporan keuangan. Kalau ada selisih dia marah besar. Ya dia goblok-goblokin tuh pegawainya. Lalu datang saudara pegawainya, Pak, permisi mau bawa laporan. Biasanya iya. Awas kalau ada yang salah. Ya, oh iya silakan, senyum dia. Dia hitung ya, udah 5 kali hari ini. Lalu pegawainya bilang, iya ini kok ada salah selisih angka ya. Dia marahin pegawainya, goblok. Tapi sambil senyum. Gobloknya tetap saudara. Ya, tapi sambil senyum jadi berbeda marahnya. Dan apa yang terjadi ketika dia melakukan itu saudara? Ya, sehari dia tersenyum 20 kali. Ya, dia kaget. Ternyata benar tekanan darahnya normal. Nggak naik, dia nggak minum obat. Lalu dia kembali ke dokter. Dok, kok bisa ya? Dokternya bilang, iya ketika hati kita gembira, maka tubuh ini memproduksi hormon yang sangat bagus untuk kesehatan, juga untuk menjaga imun. Orang itu kalau marah-marah imunnya turun, gampang sakit, gampang stres. Ya makanya saudara jangan suka marah-marah. Ayat ini berkata, tinggalkanlah marah dan panas hati. Kenapa? Kedewasaan seseorang itu dinilai juga dari situ. Jadi kalau emosimu tidak stabil, hati-hati saudara ya. Kita lanjut ayat yang ke-9. Ya, kenapa kita nggak usah marah? Jangan marah, itu hanya membawa pada kejahatan. Sebab orang-orang yang berbuat jahat akan dilenyapkan. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan akan mewarisi negeri. Ya, orang-orang yang berbuat jahat akan dilenyapkan. Ya hati-hati suami-suami, kalau engkau tuh hidup berbuat jahat terus sama istri dan anak-anakmu, hati-hati. Ya satu saat dilenyapkan oleh Tuhan. Ini ayat firman Tuhan yang ngomong. Kita mau menjadi orang yang terus berbuat baik, berdampak baik di tengah keluarga. Ya kita ada orang-orang yang di luar itu baik, ternyata dalam rumahnya saudara, ya ada orang ibu-ibu yang konseling, Bu suami saya itu kalau di luar, wah luar biasa. Temennya semua seneng sama dia, tapi begitu pulang ke rumah, ya saudara kita bertobat. Pelayanan itu dimulai dari dalam rumah sendiri dulu, dari dalam keluarga. Ya, supaya kita ini tidak menjadi batu sandungan buat tetangga, buat orang yang lain. Karena itu setiap kita, ya Tuhan mau supaya kita ini menjadi orang yang baik. Jangan jadi orang jahat. Kenapa? Karena orang jahat akan dilenyapkan Tuhan. Ya, tetapi sebaliknya dikatakan, tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan akan mewarisi negeri. Ya kita termasuk orang yang menanti-nantikan Tuhan malam hari ini. Terus menantikan Tuhan. Lewat mesbah doa menantikan Tuhan. Menantikan hadirat Tuhan. Menantikan lawatan Tuhan. Menantikan kuasa Tuhan bekerja dalam hidup kita ya. Tuhan mau supaya kita menjadi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan. Bahkan sekalipun doa kita belum dijawab, sekalipun masalah kita belum ada jalan keluar, kita tidak akan pernah berhenti menanti-nantikan Tuhan. Kenapa? Karena ada banyak orang yang mundur. Ya kalau datang konseling, Bu saya pengen mati aja. Saya bilang berharap sama Tuhan. Ngapain Bu? Nggak ada Tuhan-Tuhanan. Bahaya saudara ya. Kenapa? Karena waktu kita bukan waktu Tuhan. Waktu Tuhan bukan waktu kita. Seringkali kita mengharapkan Tuhan itu datang secepat yang kita mau. Tapi ketika dia belum datang membawa jawaban atau meneguhkan semua yang kita minta, maka kita menjadi kecewa. Alkitab bilang nantikanlah Tuhan. Terus tunggu Tuhan, tetap menanti-nantikan dia. Ya, kenapa saudara? Karena orang yang menanti-nantikan Tuhan itu akan mewarisi negeri. Itu janji firman Tuhan ya. Tuhan yang menetapkan batas-batas kita, kepunyaan kita, karena kita menjadi orang yang menanti-nantikan Tuhan ya. Ayat yang ke-10 bisa dikatakan, karena
sedikit waktu lagi, maka lenyaplah orang fasik. Jika engkau memperhatikan tempatnya, maka ia sudah tidak ada lagi. Jangan menjadi orang fasik ya. Mari saya pengen berdoa, suami-suami jadilah orang benar. Jangan menjadi orang fasik, kemudian nanti kita ini Alkitab berkata orang jahat dilenyapkan. Kalau engkau memperhatikan sedikit waktu lagi, ada waktu. Hidup ini diberikan Tuhan waktu. Ya, setiap orang diberikan time limit untuk hidup. Ya, waktu itu sesuatu yang tidak bisa diulang. Waktu itu sesuatu yang tidak bisa kita putar lagi. Ya, hari ini akan berlalu. Kemarin sudah nggak bisa diulang. Besok itu masih misteri. Jangan berpikir menunda untuk bertobat besok-besok aja. Iya, kalau besok kita masih ada. Kita mau hidup kalau engkau mendengarkan suaranya hari ini, kata firman Tuhan. Kenapa Alkitab berkata hari ini itu berbicara tentang waktu. Kalau Tuhan masih kasih kesempatan, dia masih berbicara hari ini, kata Alkitab. Ya, jangan keraskan hatimu, bertobatlah. Ya, di sini dikatakan kalau engkau memperhatikan orang fasik, ya sedikit waktu lagi dan mereka tidak akan ada, mereka lenyap. Firman Tuhan berkata, saudara, mari kita pergunakan setiap waktu hidup yang Tuhan percayakan kepada kita dengan sebaik-baiknya. Saya berapa kali melayani orang di ruang ICU, saudara. Hidup puluhan tahun, disia-siakan buat mabuk, judi, bersinah, marah, berkelahi dengan istri, dengan anak-anak. Waktu terbaring di ruang ICU tidak bisa apa-apa lagi. Ya, lalu saya berdoa, saudara, dan akhirnya Tuhan panggil. Masih untung ya di akhir hidupnya diberi kesempatan Tuhan bertobat. Coba kalau orang lain yang tidak dapat kesempatan bertobat, lagi kemana tiba-tiba ditabrak lalu meninggal, kita nggak tahu hidup ini. Selama Tuhan beri kita waktu, mari kita hidup dalam takut akan Tuhan. Karena ada begitu banyak orang yang tiba-tiba lenyap, tiba-tiba binasa. Bahkan kematian sekarang ini kita lihat, nggak usah tunggu kena virus, saudara ya. Orang hari-hari ini takut kena virus nanti mati. Saya bilang kok tunggu kena virus. Orang itu kepleset di kamar mandi juga bisa mati loh. Ya, kita tidak tahu, saudara ya. Ada orang yang meninggal cuma karena keselak ya. Makan minum meninggal loh ya. Kita nggak tahu hidup ini, tapi yang pasti semua kita diberikan waktu, time limit. Ya, semua akan selesai. Makanya Tuhan bilang, dan perhatikanlah sedikit waktu lagi. Ini berbicara tentang kesempatan yang Tuhan berikan. Hari ini bapak-bapak engkau yang mendengarkan ini, bertobat. Kalau engkau masih di luar, ada selingkuhan, engkau berbuat tidak adil pada istri dan anak-anakmu, bertobatlah. Ya, ingat kutuk itu akan turun kepada anak-anakmu. Sebaliknya istri-istri, engkau juga kalau engkau belum hidup takut Tuhan. Ya, ada yang komen, saudara, di YouTube saya, Bu, bagaimana kalau istri yang kurang ajar sama suami? Saya selama ini jadi suami tidak pernah kurang ajar sama istri, tapi istri saya yang kurang ajar sama saya, itu istri yang ada roh Isabel. Kita berdoa, saudara, supaya kita diberikan Tuhan ya hikmat, hati yang penuh hikmat untuk mengetahui bahwa bahwa saudara, hidup kita ini ada time limitnya. Ya, syarat untuk mati bukan tua loh. Jadi umur itu tidak menentukan. Orang bisa meninggal kapan saja. Ya, tapi kita orang-orang yang diberikan Tuhan hikmat, akal budi, kita bisa berjaga-jaga senantiasa dalam takut akan Tuhan. Ayat yang ke-11 di sana berkata, tetapi orang-orang yang rendah hati akan mewarisi negeri, ya, dan bergembira karena kesejahteraan yang berlimpah-limpah. Sebaliknya orang yang rendah hati, apa itu orang yang rendah hati? Orang yang selalu mau merasa dia perlu Tuhan. Orang yang rendah hati, orang yang selalu mau merasa dia perlu pertobatan setiap saat. Orang yang rendah hati, orang yang mau terus berkata, Tuhan, aku tidak bisa hidup tanpa Tuhan. Aku bahkan tidak bisa melewati sedetik saja dalam jalan hidupku tanpa penyertaan Tuhan. Biar kita menjadi orang-orang yang rendah hati di hadapan Tuhan, yang mau terus berkata, Tuhan, kami mau ya
mewarisi negeri, kata Alkitab di sini. Orang yang rendah hati itu akan mewarisi negeri. Ya, mereka akan hidup dan bergembira karena kesejahteraan yang berlimpah-limpah. Kalau kita mau mengalami kesejahteraan yang dari Tuhan, mari hidup dengan rendah hati di hadapan Tuhan. Orang yang terus berbuat dosa di hadapan Tuhan itu adalah orang yang sombong, yang merasa dia tidak butuh Tuhan. Orang yang menyangkal Tuhan itu bukan orang yang tidak mengaku Yesus Tuhan, tapi orang yang menyangkal Tuhan. Sekalipun engkau masih Kristen, kalau hidupmu tidak sesuai firman Tuhan, engkau termasuk orang yang menyangkal Tuhan, yang merasa bahwa Tuhan itu tidak ada, Tuhan itu tidak menghukum, Tuhan itu tidak perlu dihargai. Kita datang dengan sikap hormat dan rendah hati di hadapan Tuhan dan berkata, Tuhan, aku mau hidup sungguh-sungguh dipimpin oleh Tuhan. Ya, dan orang-orang yang rendah hati akan mewarisi negeri dan akan bergembira karena kesejahteraan yang melimpah-limpah. Ini janji firman Tuhan. Orang yang hidup benar, rendah hati di hadapan Tuhan itu akan menikmati kesejahteraan dari Tuhan yang berlimpah-limpah, saudara ya. Jadi mari kita mulai dari hari ini, anak-anak muda yang mendengarkan mesbah doa ini, hiduplah dengan rendah hati di hadapan Tuhan. Engkau mau pilih jodoh, berdoa minta tuntunan Tuhan. Engkau mau pilih kuliah, berdoa minta tuntunan Tuhan supaya yang terjadi adalah kehendak Tuhan. Itu artinya kita mau hidup dengan rendah hati. Ayat 12 berkata, orang fasik merencanakan kejahatan, ya. Orang fasik merencanakan kejahatan terhadap orang benar dan menggertakkan giginya terhadap dia. Orang fasik itu selalu rencanakan kejahatan dalam dirinya. Orang fasik itu selalu pengen menindas orang benar, ya. Orang fasik itu selalu pengen, ya, menggertakkan giginya, artinya apa? Ya, mengancam orang yang benar. Ya, tapi kita berdoa, sekalipun hari-hari ini engkau mungkin sedang ditindas oleh orang fasik, mungkin engkau sedang direndahkan, mungkin engkau bahkan sedang dibuang, percayalah, yang namanya mutiara itu tetap mutiara. Sekalipun kita ada di, Alkitab bilang, sekalipun di kandang babi, yang namanya mutiara, berlian, itu kalau ditemukan menjadi tetap berharga, nilainya tetap tinggi, saudara. Karena itu kita berdoa, saudara ya, supaya kita tetap, biarlah kita mau dibuang, mau ditaruh di mana, satu saat ketika Tuhan menemukan kita ini berlian, mutiara yang berharga, emas yang murni, maka Tuhan akan mengangkat hidup kita, saudara. Ya, jangan takut. Saya ini sudah mengalami yang namanya direndahkan, difitnah, diolok-olok. Difitnah itu menyakitkan. Apa yang tidak kita lakukan difitnahkan dan dituduhkan. Tapi yang namanya Tuhan itu, dia tahu mana milik kepunyaannya. Orang yang benar itu tidak perlu membela kebenaran, karena kebenaran akan membela dirinya sendiri. Kebenaran tetap kebenaran. Kemarin kita sudah belajar ya. Jadi tidak usah takut orang fasik itu mengancam ya. Orang fasik merencanakan kejahatan terhadap orang benar. Jadi tidak usah bingung, saudara, kalau kita, Tuhan, aku ini padahal udah bener loh. Aku ini udah hidup gini loh. Saya banyak dapat WA, Bu. Di dalam rumah itu saya sendiri yang Kristen, tapi saya bingung, Bu. Saya diremehkan, saya itu di dalam rumah itu dianggap ya kayak pembantu. Saya nggak apa-apa, itu memang sudah tertulis di Alkitab ya, bahwa orang-orang jahat, orang fasik itu selalu merencanakan kejahatan terhadap orang benar. Kalau hari-hari ini engkau diproses, hari-hari ini engkau disakiti, anggaplah itu sebagai sebuah ujian untuk pembentukan karakter kita naik ke level yang lebih tinggi. Jangan takut, saudara, tetaplah percaya bahwa Tuhan menyertai kita ya. Walaupun orang fasik merencanakan kejahatan terhadap kita, menggertakkan giginya seolah-olah dialah yang paling berkuasa, ada saatnya kok. Ya, saya sudah melihat bagaimana pembelaan Tuhan itu nyata dalam hidup saya. Walaupun orang fitnah, orang apa, tetaplah berjalan dalam kebenaran. Jangan kepahitan, biarkan, saudara. Anggap semua itu proses Tuhan. Engkau akan ditinggikan pada waktunya. Ayat 13.
Tuhan menertawakan orang fasik itu sebab ia melihat bahwa harinya sudah dekat. Loh, bahaya ya. Orang fasik yang berlaku fasik itu dia nggak tahu, dia nggak sadar. Dia terus hidup dengan segala kelicikan hatinya. Dia terus hidup dengan rencana jahatnya. Dia terus hidup dengan semua kebusukannya. Tapi dia tidak tahu Tuhan sedang menertawakan dia. Kenapa? Karena Tuhan tahu bahwa waktunya sudah dekat. Waktu penghukuman itu sudah dekat. Ya, orang fasik itu tidak akan bertahan lama. Tuhan akan menghukum, percayalah. Lebih baik kita bertobat menjadi orang benar yang mau sungguh-sungguh hidup berkenan di hadapan Tuhan. Ya, jangan pernah saudara meninggalkan iman kebenaranmu di dalam Tuhan. Sekalipun engkau ditekan, teruslah hidup di dalam takut akan Tuhan. Kenapa? Tuhan menertawakan orang fasik itu. Karena apa? Tuhan tahu ternyata harinya sudah dekat. Kita mau hari-hari ini menjadi orang yang rendah hati. Karena bahkan kita tidak tahu masih berapa jam yang Tuhan berikan sisa waktu. Masih berapa hari sisa waktu umur kita. Masih berapa bulan sisa waktu hidup kita. Masih berapa tahun kita semua tidak ada yang tahu. Bagian kita kejar perkenanan Tuhan, hidup dalam anugerah Tuhan, hidup dalam takut akan Tuhan, hidup dalam kebenaran Tuhan. Saya percaya kalau kita semua mau melakukan ini, maka Tuhan akan membuat kita menjadi orang-orang yang berbahagia. Bukan hanya di akhirat nanti, sekarang di dunia ini pun Tuhan menyediakan kesejahteraan bagi kita. Baik saudara, kita akan melanjutkan besok. Kita akan merenungkan firman Tuhan ini. Biar kita mau sungguh-sungguh menjadi orang yang mau dimatikan kedagingan kita. Kita mau tinggalkan semua kefasikan kita. Selama masih ada waktu Tuhan berikan, kita mau bilang, Tuhan, kami telah mati dan kami mau tinggalkan segala cara hidup kami yang lama. Kami mau berkenan di hadapan Tuhan. Kami mau hidup dalam perkenanan Tuhan. Ini hidup kami Bapa. Ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mezbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Mari lebih lagi kita mau berkata pada Tuhan, ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mezbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Kami mau Tuhan meninggalkan setiap dosa-dosa dan pelanggaran kami. Kami mau belajar hidup di hadapan Tuhan, mematikan semua kedagingan kami. Kami tidak ingin jadi orang fasik, kami ingin jadi orang benar. Kami tidak ingin hidup dikuasai amarah, kami mau hidup menjadi orang yang sabar. Tolong kami Tuhan, karena amarah itu hanya mengerjakan kejahatan di hadapan Tuhan. Mampukan kami menjadi orang-orang yang berkenan, bisa melepaskan setiap kepahitan. Hamba berdoa hari ini, mari saudara, engkau yang punya kekecewaan, engkau yang masih menyimpan kepahitan, dendam,
Mari lepaskan itu. Jangan engkau tahan terus, karena engkau tidak akan berkenan di hadapan Tuhan. Katakan, Tuhan, kami mau lepaskan segala kekecewaan, orang-orang yang pernah menyakiti kami, orang-orang yang pernah berbuat jahat, merancangkan kejahatan atas hidup kami. Kami lepaskan pengampunan dan berkat Tuhan. Kami mau menjadi pelaku firman-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan. Bahkan hamba berdoa untuk setiap keluarga-keluarga malam hari ini yang sedang berdoa. Bagi setiap keluarga yang bergandengan tangan malam hari ini, suami, istri, anak-anak yang merindukan Tuhan untuk terus melakukan firman-Mu, terus hidup bersama-sama di dalam Engkau. Mari Bapa, Engkau Tuhan yang memberkati. Bahkan hamba berdoa Tuhan, setiap mereka yang mungkin suaminya belum bertobat, istrinya belum bertobat, Tuhan jamah. Tuhan lawat setiap keluarga demi keluarga. Anugerah-Mu turun. Mungkin ada istri-istri yang bergumul untuk berkumpul dengan suaminya. Ketika suaminya bertugas di tempat yang jauh, Tuhan tolong persatukan setiap keluarga Bapa. Persatukan mereka Tuhan. Biar terjadi sesuai firman-Mu Tuhan. Tidak hidup terpisah, tapi boleh bersatu bersama-sama, bergandengan tangan Tuhan. Berkati istri-istri yang bergumul untuk suami, suami-suami yang bergumul untuk istri, bahkan orang tua yang bergumul untuk anak-anak bertobat. Tuhan menjadi jawaban. Berkati setiap anak-anak kami yang sedang memilih jurusan kuliah, mencari pekerjaan, Tuhan yang menjadi jawaban atas mereka. Berkati anak-anak kami yang merindukan punya keturunan, setiap kami yang bergumul memiliki anak keturunan ilahi, Tuhan Engkau yang turut bekerja mendatangkan kebaikan. Bukakan setiap kandungan kami Tuhan, percayakan keturunan ilahi bagi kami, supaya kami boleh menikmati anugerah Tuhan, dan anak itu kami serahkan bagi kemuliaan Tuhan. Terima kasih, tidak ada roh kemandulan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berdoa bagi orang tua kami Tuhan, oma, opa, papa, mama kami, bahkan setiap single parent Tuhan yang membesarkan anak, Engkau berikan kekuatan, damai sejahtera, sukacita untuk terus berada dalam hadirat Tuhan. Sembuhkan dari segala sakit penyakit, dan hati yang gembira itu obat yang manjur bagi setiap orang tua kami. Berkati Bapa untuk setiap yang sakit, yang terbaring sakit, ataupun yang sedang sakit apapun, kanker, tumor, kami percaya bahkan virus corona, kami tahu tidak ada perkara yang mustahil bagi Tuhan. Bahkan Engkau memberitahukan rencana-Mu atas mereka di dalam pembaringan mereka Tuhan. Berkati Bapa dalam nama Tuhan Yesus. Kami juga berdoa untuk setiap mereka yang penuh dengan pergumulan hidup, tantangan, tekanan yang berat, yang ingin melepaskan diri dari setiap ikatan dosa, narkoba, minuman keras, judi, rokok, kenajisan, percabulan, homoseksual, lesbian, dilepaskan di dalam nama Yesus. Kami tidak sendiri, kami mau melibatkan Tuhan, karena kami tahu Tuhan mencari orang yang mau, bukan orang yang mampu. Berkati anak-anak-Mu Bapa, berkati setiap mereka, selamatkan dan tarik hidup mereka dari jurang maut Bapa. Terima kasih Tuhan, mereka boleh mengalami kelepasan dan pertobatan. Kami tak lepaskan juga berkat bagi anak-anak miskin, orang-orang terlantar, orang-orang yang tidak punya rumah, mereka hidup di jalanan. Tuhan, Engkau mengasihi, bahkan kasih-Mu kekal, bahkan terus pertemukan kami Tuhan, supaya kami juga bisa menjadi kepanjangan tangan Tuhan bagi mereka. Terima kasih Bapa, kami membawa mereka dalam tangan-Mu Tuhan. Kami tetap bawa bangsa dan negara kami ke dalam tangan Tuhan. Kami serahkan Indonesia ke dalam tangan-Mu Bapa. Engkau mengasihi bangsa kami. Jangan ada kematian massal, tapi biar ada pertobatan massal. Kami berdoa perlindungan Tuhan sempurna bagi bangsa ini. Berkati Presiden Jokowi dan wakilnya Ma'ruf Amin. Tuhan memberkati hidup mereka, bahkan kesehatan, kekuatan, bisa boleh bersatu hati untuk membawa bangsa ini menggenapi Tuhan rencana-Mu. Bahkan kami berdoa Tuhan, Engkau melakukan yang terbaik buat bangsa Indonesia. Diberkati tanahnya, diberkati semua yang dilakukan oleh Presiden Jokowi Bapa. Tuhan berkati para tim medis,
Berkati TNI Polri, semua mereka yang bekerja, yang sungguh-sungguh Tuhan berada di garis depan. Para tim medis, para TNI Polri, mereka yang terus ada berjuang bagi bangsa ini Tuhan. Tuhan menyertai senantiasa. Kami percaya bangsa Indonesia dalam satu kesatuan, bahkan diluputkan dari setiap virus ini Bapa. Kami percaya Tuhan tidak ada kematian massal sekali lagi. Yang ada adalah pertobatan massal bagi bangsa kami. Berkati semua benua-benua yang ada di dunia, Asia, Afrika, Amerika, Eropa, Australia, semua yang ada di dalamnya. Penyertaan Tuhan sempurna, terjadi lawatan Tuhan, hujan pertobatan. Dan kami percaya tidak ada kematian massal di atas bangsa-bangsa ini. Rencana dan kehendak Tuhan digenapi. Bahkan buka mata kami untuk menyadari kami ada di hari-hari yang terakhir. Semua yang Tuhan izinkan terjadi membawa kami untuk mencari Tuhan, membangun mezbah-Mu dalam hidup kami. Terima kasih Bapa. Kami membuka hati dan tangan kami di hadapan Tuhan untuk menerima berkat-Mu. Diberkatilah Engkau dalam kehidupan-Mu, diberkati rumah tangga-Mu, diberkati kesehatan-Mu, diberkati kehidupan-Mu, diberkati keuangan-Mu. Tuhan melakukan yang terbaik bagi hidup-Mu dan Engkau menjadi tanda bagi kemuliaan-Nya. Karena itu terimalah kiranya berkat dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, penyertaan Allah yang hidup, Allah Roh Kudus yang akan menyertai kita mulai dari hari ini bahkan sampai kali yang kedua Tuhan Yesus datang menjemput kita semua. Nama-Mu tercatat di dalam kitab kehidupan. Dalam nama Yesus, yang percaya diberkati Tuhan katakan bersama amin, amin, amin. Tuhan memberkati setiap saudara. Saya percaya saudara, biarlah kita semua hari-hari ini mau terus mencari Tuhan. Jangan lupa kalau saudara diberkati, share video ini dan like, komen. Saudara yang belum ikut ibadah bisa melihat ibadah online kami tadi siang jam 1. Dan teruslah bersuka cita. Happy Sunday, God bless you.